diperlukan lagi, seperti itu. Oke, baik, untuk Pak Jimmy seperti itu tanggapan dasar mengenai secara sederhana tentang pengembalian barang bukti. Kita beralih ke pendampingnya ada Pak Jul Syafran. Nah, Pak Jul Syafran menanggapi dari Pak Jimmy tadi sepakat juga sebenarnya berdasarkan pengalaman kejaksaan pada Simpuan, sebenarnya seberapa penting proses pengembalian barang bukti ini bagi masyarakat maupun bagi penegakan hukum itu sendiri. Pak Syafran mungkin boleh dijelaskan dulu. Nah, baik rekan Rau dimanapun Anda berada, terkait dengan pengembalian barang bukti ini, ya, kita tahu bahwa barang bukti ini kan dari tindak pidana ya. Nah, alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang-barang apa saja yang diketemukan pada saat terjadinya tindak pidana seperti itu. Nah, kemudian disita oleh penyidik. Nah, pada saat seperti yang telah disampaikan Pak Kasintel tadi, ketika di penyidikan, ketika misalnya barang bukti itu tidak diperlukan lagi atau sudah tidak digunakan lagi untuk keperluan selanjutnya atau di persidangan, itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi di pasal 46 KUHP itu seperti yang telah disampaikan Pak Kasintel tadi, pengembalian setelah putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu kan perlu kita sampaikan juga ada barang buktinya dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya. Kemudian ada juga yang dirampas untuk dimusnahkan. Nah, atau satu lagi dirampas untuk negara. Nah, khusus tentang barang bukti yang kita bicarakan sekarang kan pengembalian barang bukti ya, bukan untuk dirampas atau diapain segala macam. Nah, setelah putusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap, artinya kedua belah pihak, baik ia pihak terdakwa sendiri maupun JPU menerima putusan dari majelis hakim, maka putusan itu telah ingkrah, berkekuatan hukum tetap. Nah, terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, nanti JPU selaku eksekutor akan mengembalikan barang bukti itu, begitu. Nah, tentu dengan prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti itu. Oke, baik, untuk Pak Syarat kita beralih lagi ke Bapak Kasinta, Pak Jimmy Donovan. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Syafran juga nih Pak Jimmy, secara hukum sebenarnya kan dasar utama kembalikan barang bukti ini diatur di mana aja nih Pak Jimmy nih? Apakah hanya di KUHP atau ada peraturan Jaksa Agung yang memperjelas prosedurnya? Kira-kira bagaimana nih Pak tanggapannya untuk ini? Singkat saja mungkin Pak. Baik, terima kasih. Untuk prosedur pengembalian barang bukti itu sendiri memang ada aturannya yang mengikat berdasarkan SOP KUHP, berikut juga dengan SOP yang sudah diterbitkan oleh pimpinan dalam hal ini dari Kejaksaan Agung. Ya, jadi memang pada saat proses pengembalian itu tidak serta-merta juga bisa langsung dikembalikan gitulah. Artinya ada prosedur yang memang harus diikuti, di mana dasar daripada hukum terkait pengembalian barang bukti itu diatur di KUHP maupun di Peraturan Jaksa Agung nomor 1 tahun 2019 tentang standar operasional prosedur barang bukti dan barang rampasan. Jadi mungkin di sini bisa kami tekankan bahwa pada saat pengembalian barang bukti itu sendiri juga tidak serta-merta bisa langsung dikembalikan. Jadi artinya ada prosedur yang mengatur untuk supaya bisa barang bukti itu apakah dikembalikan kepada yang berhak ataupun dilakukan
pelelangan atau dan lain sebagainya, mungkin itu ya. Oke, itu dari Pak Jimmy. Dari Pak Syafran, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Dan juga di selagi ini Pak, sebenarnya dari Kejari Padang Sidimpuan menanggapi dengan pengembalian barang bukti ini untuk memastikan proses penggalian barang bukti yang berjalan cepat dan tanpa pemungutan biaya. Dari studi kasus saat ini gimana Pak Syafran prosesnya? Oke, boleh disampaikan juga. Baik, Mas RJ, rekan Rau, bahwa pengembalian barang bukti sebagaimana yang telah ditetapkan SOP-nya oleh pimpinan kita, bahwa untuk rekan Rau itu tidak dipungut biaya apapun, ya, alias gratis. Kemudian jadi pertanyaan, bagaimana sih prosedurnya, kan seperti itu tadi ya. Nah, prosedurnya apabila pemilik barang bukti datang sendiri, bisa dengan datang sendiri ke kantor kejaksaan, ya. Apabila telah mengetahui bagaimana putusannya dikembalikan kepada pemiliknya, pemiliknya bisa datang langsung ke kantor kejaksaan. Nah, tentu melalui PTSP. Kejaksaan Negeri Sidimpuan. Nah, kemudian nanti pihak PTSP nanti menyampaikan ke bidang yang menangani tentang barang bukti ini. Nah, kemudian nanti di bidang barang bukti nanti akan meneliti putusannya apakah benar dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, tentu dalam hal ini pemiliknya datang dengan membawa KTP ya, seperti itu ya, atau bukti diri, identitas diri lainnya misalnya. Nah, kemudian pihak barang bukti nanti, petugas barang bukti akan mempersiapkan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini misalnya membuat berita acara pengembalian, membuat tentunya kalau surat perintah kan itu setelah putusan itu ingkrah langsung dibuat surat perintah oleh pimpinan untuk pengembalian barang bukti. Nah, mempersiapkan itu dengan menyiapkan belangko BA20 namanya untuk pengembalian barang bukti. Kemudian dipersiapkanlah barang bukti yang mau dikembalikan. Nah, untuk ini tidak butuh waktu lama-lama sebenarnya. Nah, cuman karena masyarakat tidak tahu sebenarnya. Betul, ini itu makanya kita sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, kalau nggak salah paling sekitar 30-an menit lah ya. Pak Kasintel waktunya, ya tidak perlu lama-lama sebenarnya. Ini kan dalam rangka pelayanan terbaik bagi masyarakat ya dari kita, ya kan. Nah, kemudian itu tidak dipungut biaya tadi. Nah, kemudian untuk bagi yang putusan setelah ingkrah namun pemilik tidak datang, itu ada juga layanan antar barang bukti dari kita, spesial buat masyarakat kita buatkan ya Pak Kasintel. Ya. Bisa. Oke, kita beralih ke Pak Jimmy selaku Kasih Intel Kejari Padang Sidimpuan. Seperti yang disampaikan Pak Syafran tadi, memang betul sekali ini merupakan edukasi yang harus disampaikan untuk seluruh masyarakat khususnya Kota Padang Sidimpuan. Nah, karena memang kita studi kasusnya di Kota Padang Sidimpuan, Pak Kasih Intel, Pak Jimmy, bagaimana nih Bapak melihat gelombang dari masyarakat yang mungkin sudah siap gitu melakukan pelaporan ke pihak kejaksaan atau lain sebagainya yang memang harus dikembalikan barangnya seperti itu. Gimana tanggapan dari Pak Jimmy beberapa tahun terakhir ini? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan RAU dimanapun berada, memang saat ini dari pihak kami Kejari Padang Sidimpuan ada program pelayanan bisa dibilang baru. Dalam hal ini pengembalian barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap itu dibuat pelayanan untuk diantar langsung kepada yang berhak. Dalam hal ini
apabila misalnya ada seseorang yang menjadi korban dalam satu tindak pidana, contohnya korban pencurian, di mana barang buktinya 1 unit sepeda motor, ya. Jadi seperti yang tadi telah disampaikan sebelumnya, memang ada prosedur untuk pengembalian tersebut. Artinya tidak serta-merta ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka terus diserahkan ke kejaksaan negeri untuk disidangkan, tidak bisa serta-merta langsung sepeda motornya misalnya langsung dikembalikan gitu ya. Karena memang untuk digunakan di dalam atau pada saat persidangan, kan seperti itu. Walaupun mungkin bagi barang-barang yang berbentuk besar gitu, artinya mungkin tidak bisa juga langsung dibawa ke persidangan gitu ya. Namun apabila nanti setelah di proses persidangan tersebut memang si pemilik ini bisa dipastikan atau bisa dibuktikan bahwasanya memang dialah pemiliknya. Betul. Ya, dengan adanya putusan daripada pengadilan dari majelis hakim, bisalah dikembalikan ya. Namun nanti bisa kami jelaskan juga kendala-kendalanya, Mas. Di dalam artian kenapa sih barang bukti yang ada di gudang barang bukti Kejari Padang Sidempuan itu masih ada yang menumpuk seperti itu ya, masih ada yang menumpuk. Jadi saya tambahkan lagi tadi dari program Kejari Padang Sidempuan yang baru ini dalam hal pelayanan pengembalian barang bukti ya, itu ada tim dibuatkan berdasarkan surat perintah dari pimpinan terhadap barang bukti yang memang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang belum diambil oleh pemilik, ini akan diantarkan langsung ke alamat pemilik yang memang sudah ada di dalam berkas perkara itu sendiri ya. Namun nanti ada kendala-kendalanya lagi, kenapa di pelaksanaannya banyak petugas-petugas kami yang mengalami kendala karena ada beberapa situasi yang misalnya orangnya sudah tidak ada lagi seperti itu ya, Bang ya. Banyak faktor seperti apa ya? Banyak faktor. Namanya petugas kendalanya di mana pemilik nggak tahu barang yang bisa diambil, terus tidak lengkap dokumen kepemilikannya, atau barang rusak atau tidak utuh lagi, terus kurangnya sosialisasi alur pengembalian, itu tadi ya. Jadi sehingga artinya sehingga muncul satu kendala karena tidak mungkin kami dari pihak Kejari ini mengembalikan atau mengantarkan barang bukti tersebut jangan sampai ke orang yang tidak tepat ya, kan seperti itu. Jadi memang kendala-kendala di lapangan itu ada yang mengenai masalah alamat aja itu jadi masalah. Betul sekali. Kan begitu. Terus ada juga yang misalnya sudah pindah alamat. Iya. Ada juga yang misalnya mungkin namanya di dalam berkas perkara itu berbeda atau ya mohon maaf misalnya sudah meninggal, artinya tanpa. Jadi artinya memang ternyata tidak semudah itu untuk Pak Jimmy ya. Iya, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Jimmy. So, rekan perahu, seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi, nanti di segmen kedua kita akan coba ulik lagi sebenarnya bagaimana studi kasus di Kota Padang Sidempuan dari Kejari untuk mengatasi masalah pengembalian barang bukti ini dan juga kendala-kendala apa yang sebenarnya terjadi sehingga beberapa masyarakat mungkin yang belum mengerti dari mana step 1 hingga akhir nanti akan dikupas akhir hingga 1 jam ke depan. Dan kita akan jeda
dengan satu lagu karena kita bertepatan di program Kita Putus Nipuan. Satu lagu Tapsel untuk menemani ruang dengar Anda dan tetap stay tune bersama kami hanya di Warna Perapan Your Lifestyle. Ya, masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, kita sudah berada di segmen kedua. Tentunya masih bersama program Jaksa Menyapa dengan tema kita yaitu pengembalian barang bukti. Ya, rekan Raw, di segmen kedua ini kita akan coba tekankan untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan bagaimana prosedur pengembalian atau juga mungkin penerimaan dari pengembalian barang tersebut. Kali ini kita beralih ke Pak Syafran terlebih dahulu selaku fungsional kejaksaan. Dari Pak Syafran, bagaimana nih tanggapannya atau mungkin yang akan dijelaskan kepada seluruh pendengar kami bahwasanya langkah-langkah apa aja nih Pak yang dilakukan masyarakat bila ingin mengambil atau mengajukan pengembalian barang bukti di Kejari Kota Padang Sidimpuan. Mungkin boleh disampaikan Pak step awal mungkin hingga akhirnya seperti itu, silakan. Baik, rekan Rau, dimanapun Anda berada, dalam hal pengembalian barang bukti ini, tentunya sebenarnya ini singkat saja ini sebenarnya prosedurnya. Kita tidak membuat prosedur yang panjang-panjang karena nanti akan menyita waktu pemiliknya gitu ya, sehingga yang harus dipersiapkan itu yang pertama mungkin pemiliknya itu mempersiapkan KTP ya, atau bukti identitas diri, kemudian surat bukti kepemilikan. Contohnya untuk kendaraan bermotor, apabila pada saat berjalannya perkara itu tidak disita BPKB atau STNK-nya, bolehlah dibawa ke kejaksaan. Nantinya itulah menjadi buktinya bahwa barang kendaraan itu tadi milik si tadi yang mengambil barang bukti itu. Nah, kemudian namun apabila yang pemiliknya ini berhalangan untuk datang, bisa juga dengan membuat surat kuasa. Ya kan? Surat kuasa, dengan membuat surat kuasa dalam hal mengambil barang bukti yang sudah selesai penanganan perkaranya. Begitu, bisa dibuat dengan kuasa. Kemudian tadi dengan membawa bukti kepemilikan ya. Selanjutnya, tahap selanjutnya petugas dari barang bukti kita di kantor akan membuat administrasi pengembalian barang buktinya. Itu tadi dalam bentuk belangko berita acara pengembalian barang bukti untuk ditandatangani bersama. Nah, kemudian langsunglah nanti sembari membuat administrasinya, petugas yang di barang bukti nanti akan mempersiapkan kendaraan, kalau kendaraan misalnya, atau barang-barang yang akan dikembalikan seperti itu dari gudang kejaksaan. Nah, itu kalau langsung datang. Nah, apabila berhalangan datang gitu, kita sudah membuat suatu program layanan antar langsung barang bukti, delivery istilahnya delivery istilahnya. Nah, cukup si pemilik ini mengabari ke kejaksaan dengan memberikan alamat yang jelas seperti itu. Nanti petugas kita yang akan mempersiapkan administrasinya, kemudian membawa langsung ke alamat yang bersangkutan. Ya, untuk delivery ini sudah sering kita lakukan seperti itu. Nah, begitu Mas RJ. Oke, Pak Syafran mungkin boleh tambahkan apakah dari program delivery ini dipungut biaya atau seperti apa, mungkin untuk pendengar juga lebih tahu tentunya. Oh iya, lupa. Untuk delivery barang bukti ini gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Bahkan kalau ada petugas dari kejaksaan yang minta uang minta biaya,
laporkan saja ke kejaksaan. Itu tidak benar. Negeri Padang Sidempuan. Iya, ke Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Baik ya. untuk Pak Syafran ya rekan Raul, highlight mungkin untuk rekan Rasul ini gratis ya untuk program Gratis. ini. Iya, gratis. Kalau istilah kata orang gratis ongkir seperti itu. Gratis ongkir, Kalau iya istilah- betul. Oke, kita beralih ke Pak Kasito, Pak Jimmy Donovan. Menanggapi yang disampaikan oleh Pak Syafran tadi sudah disampaikan step awal hingga akhir tadi, bahkan bahwa program delivery juga sudah ada sekarang. Pak Kasito menanggapi ini sebenarnya untuk masyarakat yang ingin melakukan atau langsung on the spot ke Kejari Padang Sidempuan, sebenarnya apa aja sih syarat administrasi yang harus disiapkan pemohon, mungkin agar tidak bolak-balik, karena mungkin ada juga seperti yang sampaikan Pak Jimmy tadi, sepakat banyak kendala sebenarnya, faktor-faktor yang membuat pengurusan ini cukup lama, mungkin domisilinya jaraknya cukup jauh seperti itu, mungkin dia sudah orang tua yang ingatannya sudah mulai pudar-pudar seperti itu. Mungkin Pak Kasih boleh dijelaskan juga. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan RAW dimanapun berada terkait topik kita siang hari ini, dari pengembalian barang bukti, ya, baik itu yang memang dijemput langsung ke Kejari Padang Sidempuan ataupun yang seperti disampaikan sebelumnya ya, mau yang diantar secara delivery ke alamat, asalkan sudah ada alamat yang jelas. Untuk yang saya tekankan lagi, untuk siapapun yang memang berhak secara administrasi untuk memperoleh atau mengambil barang bukti itu, pada saat datang ke Kejari Padang Sidempuan dengan membawa administrasi yang lengkap, itu akan segera diproses, baik itu yang datang mengambil maupun yang menunggu untuk diantarkan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ini saya tekankan gratis, tidak ada anggota kami yang dalam hal ini tidak komitmen, ya, artinya harus memang teman-teman ataupun masyarakat khususnya di Padang Sidempuan ini, kembali saya tekankan, tidak ada dipungut biaya, ya, tidak ada dipungut biaya. Nah, pada saat bagi yang mau mengambil langsung datang ke Kejari Padang Sidempuan, ya, apabila sudah memiliki putusan pengadilan yang menyatakan bahwasanya memang barang bukti sebagaimana yang dimaksud itu dikembalikan kepada yang bersangkutan, dia membawa itu, maksudnya dia membawa putusan pengadilan tersebut, baik itu yang fotokopi ataupun yang aslinya, ya. Terus juga tadi sudah disampaikan, fotokopi atau asli identitas dirinya seperti KTP, ya, yang menyatakan bahwasanya memang orang yang bersangkutan ini namanya sesuai dengan yang ada di dalam berkas perkara dan yang memang sesuai dengan identitasnya di mana di kependudukan sipilnya, ya, dalam hal ini KTP-nya, ya. Baru tadi kalau semisalnya si pemilik ataupun yang memang dia yang terima barang bukti itu tidak bisa hadir atau tidak bisa mengambil, dia bisa memberikan kuasa. Memberikan kuasa, tentunya kuasanya tersebut, surat kuasanya tersebut akan disusun sebagaimana aturan yang berlaku, ya. Dalam hal ini mungkin nama jelas, nama lengkap yang jelas, terus juga harus ada fotokopi ataupun yang aslinya KTP-nya seperti itu, ya. Baru ada seperti hitam di atas putih lah gitu. Jadi kami juga artinya petugas supaya nggak salah ini menyerahkan barang yang dijadikan barang bukti sebelumnya. Nah, terhadap bukti kepemilikan barang yang selanjutnya, biasanya ini perkara-perkara yang mungkin barang buktinya itu kendaraan bermotor, ya, dimana bukti kepemilikan barang dalam hal syarat administrasi pengembalian barang bukti ini sendiri itu
bisa BPKB. Ya, kalau misalnya memang kendaraan tersebut sudah dibeli secara tunai ataupun sudah diangsur lunas gitu ya. Tapi kalau misalnya BPKB-nya nggak ada, kalau misalnya dia leasing, bisa kan kita tiap bulan biasanya membayar ya, ada transaksi ya. Nah, artinya dalam hal itu kan ada keterangan nomor rangka, nomor apa seperti itu. Itu bisa dijadikan satu kalau misalnya dia belum selesai atau belum lunas, kan BPKB belum ada nih. BPKB-nya belum ada, kan nggak mungkin juga nunggu BPKB-nya lunas dulu baru motornya atau mobilnya dikembalikan atau dia terima gitu kan, enggak. Jadi bagi kami, untuk petugas kami juga di lapangan, ya mereka juga harus artinya bisa memberikan keterangan ataupun menyampaikan informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat itu sendiri. Karena begini, ada beberapa contoh juga ketika dilakukannya delivery pengembalian barang bukti ini, ada masyarakat yang justru takut. Betul. Takut dalam artian padahal artinya si petugas ini memang mau mengembalikan, tapi karena mungkin sosialisasinya juga belum sering ya didengar di masyarakat umum. Kadang ada penolakan juga. Jadi dalam artian penolakan dari masyarakat sekitar situ gitu. Padahal kalau programnya bidang Pidum, Kejari Padang Sidempuan itu di delivery ini, sepeda motor itu kami bawa itu dengan menggunakan mobil box. Dengan menggunakan mobil box. Nah, artinya banyak juga kendala masyarakat ini yang mungkin dari informasi yang kurang, artinya merasa khawatir atau padahal kita mau mengembalikan ini kan gitu kan, mau mengembalikan, tapi kadang ada juga yang salah persepsi atau bagaimana, ya itu salah satu kendala-kendalanya. Namun kalau untuk syarat administrasi pengembalian tadi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan Mas Ede, poin-poinnya tadi seperti itu ya. Adanya putusan pengadilan, fotokopi identitas diri, surat kuasa apabila memang dikuasakan, dan bukti kepemilikan barang. Itu contoh tadi untuk yang ranmor ya, kendaraan bermotor. Namun kalau misalnya kayak handphone misalnya kayak gitu ya, mungkin pada saat dibeli pertama kali kalau dari toko itu kan ada struknya. Kalau masih ada itu juga bisa, tapi kalau enggak juga enggak ada masalah, karena dari barang bukti yang disita sebelumnya itu pasti akan dicatatkan seperti emailnya, email handphone, dan akan dicocokkan bahwasanya memang orang inilah yang memang berhak untuk menerima barang bukti itu. Seperti itu maksudnya. Oke, baik. Untuk Pak Kasinta, Pak Jimmy Donovan, sebelumnya ini ada beberapa tanggapan dari via chat WhatsApp, mungkin saya coba bacakan, boleh ditanggapi dari Pak Syafran terlebih dahulu mungkin. Ini dia tanggapan pertama dari Bang Arahap di Angkola Selatan ya. Selamat siang RJ Danda katanya, dan juga dua narasumber kita. Selamat siang Bang Arahap ya, semoga tetap dalam keadaan sehat terus ya. Izin bertanya Bro Nanda, boleh banget silakan. Katanya mau bertanya untuk Pak Kasih Intel dan juga Pak Jaksa Fungsional, sebenarnya apa latar belakang dari Kejari Padang Sidempuan mengangkat tema tersebut? Apakah kasus mengenai pengembalian barang di Kota Padang Sidempuan semakin membludak akhir-akhir ini sehingga perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat? Terima kasih Pak, selamat siang untuk kita semuanya. Baik, untuk Bang Arhab yang Angkola Selatan, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin boleh ditanggapi dulu dari Pak Syafran terlebih dahulu, mungkin nanti disambung oleh Pak Kasintel, silakan Pak. Baik, Bang Arahap ya, di Angkola Selatan. Angkola Selatan ya. Ya betul sekali Bang Arahap, bahwa dengan kurangnya sosialisasi sebenarnya, jadi masyarakat belum mengetahui seperti itu terkait dengan pengembalian barang bukti ini. Kadang-kadang masyarakat ini kan setelah berperkara gitu, dia dipikirnya barang bukti itu tidak balik lagi seperti itu. Iya. Namun
itu tergantung dari putusannya. Nah, memang karena kurang tadi itu pemahaman itu masih kurang, mohon maaf. Jadi barang bukti itu ini banyak ya di kantor kejaksaan. Kadang-kadang kita pun mau mengembalikan belum jelas seperti itu tadi, alamatnya butuh waktu. Nah, oleh karena itulah makanya kita membuat suatu terobosan lah kalau boleh dibilang dengan layanan delivery antar barang bukti seperti itu untuk mempercepat proses pengembalian ini biar nggak menumpuk di kantor kita seperti karena kantor kita pun kan terbatas juga tempat ruangnya. Iya, nah itu dia. Oke, itu dari Pak Syafran, dari Pak Kasintil ada tanggapannya untuk Bang Harahap, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk Bang Harahap yang ada di Angkola Selatan menekankan dalam hal ini memang kenapa diangkat tema ini ya, sebagaimana bidang kami intelijen juga memberikan penerangan hukum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Padang Sidempuan ini. Barang bukti yang ada di Kejari Padang Sidempuan itu memang menumpuk. Sebagaimana yang disampaikan tadi, ada yang merasa tidak kembali lagi karena mungkin proses hukum yang berjalan itu memiliki SOP ya, maksudnya artinya udahlah gitu. Ada barang bukti beberapa item barang bukti yang seperti didiamkan, tidak mau diambil. Nah, bukan serta merta dari kami pihak Kejari Padang Sidempuan untuk barang bukti yang didiamkan itu bukan menjadi hutang bagi kami. Justru itu menjadi hutang dalam artian ya ketika barang bukti suatu perkara itu menumpuk ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ada keterbatasan. Jadi dalam hal ini kenapa tema kita pada hari ini pelayanan pengembalian barang bukti ini agar supaya untuk mengajak teman-teman semua masyarakat Kota Padang Sidempuan pada khususnya, apabila yang memang ada memiliki atau keluarga atau teman yang pernah berurusan dengan hukum di mana mungkin ada barangnya yang dijadikan barang bukti sampai dengan saat ini belum kembali atau belum diperoleh kembali ya, tapi harus memang jelas ya kalau barang buktinya sesuai dengan putusan pengadilan harus dimusnahkan atau disita untuk dilelang, itu bukan berarti dikembalikan kan gitu. Yang selaku korban lah, yang merasa selaku korban silahkan datang ke Kejari Padang Sidempuan dalam hal ini untuk mengkonfirmasi sudah sampai sejauh mana penanganan perkara yang menyangkut barang bukti yang dimilikinya itu ya. Jadi memang harus disosialisasikan seperti itu Nanda ya. Itu mungkin ini pertama kami di media sosial kami pun juga sudah kami sampaikan, sudah kami share terkait syarat ataupun semacam edukasi terhadap teman-teman masyarakat semua. Kalau misalnya memang itu merasa miliknya dan dia bisa membuktikan bahwasanya itu miliknya, silakan datang untuk ke Kejari Padang Sidempuan. Dan apabila memang yang sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya dengan membawa syarat-syarat formil tadi, itu akan langsung segera kami kembalikan dengan catatan sekali lagi tidak dilakukan pemungutan biaya seperti itu. Oke, untuk Pak Jimmy selaku Kasintel, kita ada satu pertanyaan lagi ini, mungkin boleh ditanggapi dari Pak Syafran terlebih dahulu lagi sebelum kita jeda Pak selanjutnya. Ini dari Kak Amalia di Sihitan katanya. Selamat siang untuk Kejari Padang Sidempuan dan juga RJ, dan semoga sehat selalu di siang hari ini. Amin. Semoga diberikan perlindungan semuanya. Izin bertanya, RJ Dana katanya boleh. Untuk kedua narasumber kita Pak,
jika barang bukti yang akan dikembalikan ternyata sudah rusak atau usang alias buruk katanya atau sudah tidak utuh lagi Pak, apakah tetap bisa dikembalikan ke kita selaku korban Pak? Terima kasih, mohon tanggapannya Pak untuk kasus ini. Ya, itu dari Kak Amalia di Sihita. Mungkin ini kasus yang seperti disampaikan Pak Kasintel tadi, mungkin takut belum berani ke Kejari, mungkin nanyanya lewat dari One Up Pride. Mungkin boleh tanggapi dari Pak Syafar, nanti disampaikan juga dari Pak Kasih, silakan. Baik Kak Amalia ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Mungkin Kak Amalia mungkin punya pengalaman. Iya. Berlama-lama ini dia. Iya, ada mungkin barang-barangnya yang kemarin masih di kejaksaan. Ya, Kak Amalia, untuk barang bukti itu bagaimanapun kondisinya, selagi putusannya, putusan pengadilan itu dikembalikan kepada yang berhak, wajib hukumnya bagi jaksa atau kejaksaan untuk mengembalikan. Bagaimanapun kondisinya, sudah rusak atau sudah apa gitu. Kadang-kadang kan barang-barang ini kan ada yang misalnya barang hasil curian misalnya, ya kan, sudah buruk atau apa ya, kondisinya mungkin tidak utuh atau iya, apapun ceritanya harus kita kembalikan seperti itu. Tidak ada alasan untuk tidak dikembalikan. Makanya silakan datang atau berkabar ke kejaksaan, nanti bisa diantar dengan layanan delivery seperti itu. Oke, dari Kak Amalia Sita. Dari Pak Kasintel mungkin singkat saja sebelum kita jeda Pak, silakan. Baik. Untuk Bu Amalia di Sihitang, terlepas dari barang bukti itu seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada waktu usianya ya barang bukti itu sendiri. Ini kepada seluruh masyarakat juga kami himbau, pada saat misalnya ada dilakukan satu penyitaan terhadap barang-barang milik teman-teman semua, rekan-rekan semua, agar dimonitor. Maksudnya dimonitor itu seperti ini. Kadang mau ada pada saat dilakukan penyitaan, kendala kami juga kadang-kadang ada yang tidak sesuai gitu dengan barang bukti yang ada di dalam berkas perkara sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini maksud saya gini, memang harus diikuti alur barang milik seseorang ini sampai sejauh mana, karena ada yang mungkin miss ya. Dalam hal ini ada yang dilakukan penyitaan, ada yang tidak. Mungkin bagi pihak yang melakukan penyitaan disampaikan barang buktinya ada di Kejari gitu. Padahal ternyata di dalam berkas perkaranya itu nggak ada gitu. Nah, itu sering terjadi juga itu Mas Nanda. Dalam artian gini, kadang-kadang kan bisa, maksudnya mungkin lempar bola ya, lempar buang badan gitu, ada di ini. Nah makanya segera kalau misalnya ada seperti yang mengalami hal-hal yang saya sampaikan barusan, bisa datang ke Kejari Padang Sidempuan untuk menanyakan, sehingga nanti kami dapat menjelaskan alur daripada barang-barang yang dimilikinya itu mungkin di mana posisinya, mungkin seperti itu. Ya betul Pak JP. Baik, kita akan jeda dengan satu lagu singkat saja, nanti kita akan closing statement untuk kedua narasumber kita karena formasi hampir mendekati 15 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune bersama kami hanya di One Up Pride, Your Lifestyle. Kontrol semuanya masih dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda, dan kita sudah berada di segmen terakhir dalam program Jaksa Menyapa, hampir mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di segmen terakhir ini kita akan tanyakan closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin pertama dari Bapak Kasintel Kejari Padang Sidempuan, Pak Jimmy Donovan, Magister Hukum, boleh Pak disampaikan closing statementnya 2 menit mungkin, boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan RAW dimanapun berada. Intinya kembali kami tekankan, apabila rekan-rekan semua dalam hal mau mengambil ya atau menanyakan paling tidak terhadap barang-barang miliknya yang dijadikan barang bukti sebelumnya dalam satu perkara tindak pidana, silahkan datang ke Kejari Padang Sidempuan. Dan kembali lagi, tidak ada dilakukan pungutan biaya
alias gratis tadi ya, dari di awal tadi. Jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut, datang aja, tapi dengan membawa bukti-bukti ya. Nah, itu dia. Dengan membawa bukti-buktinya gitu ya, dan membawa bukti-buktinya sehingga nanti petugas kami bisa menjelaskan atau paling tidak menelusuri di mana ini posisi barang buktinya. Nah, ini itu seperti dia. itu. Oke, Mungkin itu dari sebenarnya. Pak Jimmy, dari Pak Syafran masih ada yang ingin ditekankan untuk seluruh pendengar setia kami di One Up Prime sekaligus closing statementnya. Pak Syafran silakan. Baik, rekan Rau dimanapun Anda berada, satu lagi yang perlu kami sampaikan juga sedikit tentang layanan pengambilan tilang ya. Pengambilan tilang ini juga kan yang menjadi bukti tilang itu kan menjadi barang bukti juga itu. Betul sekali. Barang bukti juga. Nah, itu kan setelah selesai prosesnya nanti sidangnya di pengadilan, nanti kan barang buktinya diserahkan ke kejaksaan. Nah, tilang itu diambil di kejaksaan. Nah, rekan Rau, bagi yang pernah terjadi ditilang atau apa, boleh datang langsung ke kejaksaan. Nanti pembayarannya juga tidak di kejaksaan itu, maksudnya pembayarannya bisa di Indomaret, Alfamidi, di kantor pos, di bank, atau melalui M-Banking bisa juga. Iya, artinya kejaksaan tidak menerima pungutan apapun seperti itu. Langsung ke negara itu dibayarnya. Nah, itu dia, silahkan. Nah, bahkan apabila berhalangan untuk hadir, boleh dikabari kejaksaan, nanti diantar langsung delivery seperti itu, tidak dipungut biaya gratis. Nah, silahkan, jangan ragu-ragu untuk datang ke kejaksaan. Nah, barang bukti yang ada di kejaksaan itu aman dan tidak ada apa ya, seperti misalnya sepeda motor itu dirawat di sana, maksudnya dibersihkan, dicuci seperti itu, disimpan aman. Bahkan mobil juga kita ini dikasih apa ya, dibungkus seperti itu supaya aman, tidak ada terjadi apa-apa dengan barang bukti itu. Nah, seperti itu. Nah, silahkan bagi masyarakat kami dimanapun Anda, apabila ada barang bukti yang masih di kejaksaan, silahkan diambil ya, atau silahkan berkabar ke kejaksaan, nanti akan diantar langsung. Jangan takut dan jangan ragu. Nah, demikianlah mungkin. Oke, itu dari Pak Syafran dan rekan Rau. Sudah tak berasa kita sudah 1 jam bersama program Jaksa Menyapa dengan tema kita pengembalian barang. So, rekan Rau, luar biasa pembahasan kita ini bersama Pak Jimmy Donovan dan juga didampingi Bapak Muhammad Jul Syafran dari Kejari Padang Sidimpuan. Jadi kita tahu bahwa pengembalian barang bukti bukan hal yang rumit alias dipersusah, asalkan mengikuti prosedur yang benar, melengkapi dokumen, dan datang langsung ke Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Dan yang paling penting, semua layanan ini gratis, transparan, dan cepat untuk warga Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih untuk narasumber kita dan juga rekan Rau yang setia mendengarkan kami 1 jam ke depan. Sampai jumpa di edisi berikutnya program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan dan 105 FM. Saya Arjinanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.